Yang terkasih, berkabar baik pastinya dan senang sekali pagi hari ini kita akan kembali mengikuti program Blessing in the Morning Rise and Shine bersama dengan Pastor Sarlin Mataheru. Dan seperti yang sudah saya bocorkan dari siaran pagi tadi ya, kita punya tema yang luar biasa, yakni tentang dampak kejengkelan yang berkepanjangan. Dan sudah hadir Pastor Sarlin Mataheru ya, yang akan menyampaikan firman Tuhan yang luar biasa. Dan saya ingatkan kembali Anda mulai berkirim dari sekarang untuk pokok doa ya. Nanti di akhir program akan didoakan oleh Pastor Sarlin Mataheru. Shalom, selamat pagi. Yes, shalom, selamat pagi. Blessing in the morning. Amin. Semangat sekali. Yes, semangat kita dalam Tuhan. Iya. Dan pagi hari ini Sarlin, kita akan berbicara tentang firman Tuhan yang luar biasa ya. Yes, betul. Dampak dari kejengkelan yang berkepanjangan. Kalau berbicara ini tuh pasti banyak sekali yang akan kita bahas ya. Nanti kita akan dengar apa firman Tuhan ya berbicara pada kita pagi hari ini. Boleh kita awali dengan doa? Yes, mari kita satu dalam doa. Kita minta pengurapan, kita minta hikmat dan kuasa Roh Kudus bekerja buat kita melalui firman hari ini. Mari kita berdoa. Haleluya. Kami bersyukur, kami bangun dengan menyambut berkat Tuhan bagi kami di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan kami boleh berkumpul dalam program Rise and Shine, bangkit dan bersinarlah, untuk kami menangkap berkat Tuhan di pagi hari ini. Hamba berdoa, tajamkan telinga roh kami, sehingga apa yang kami dengar akurat benar-benar. Firman Allah membangkitkan kami, akurat telinga roh kami, supaya apa yang kami dengar firman itu, iman kami dibangkitkan. Dan hamba juga berdoa, mata roh kami ditajamkan, sehingga apa yang kami lakukan dan jalani, kami berjalan dalam firman Allah yang hidup, dalam visi roh yang luar biasa. Kami berkemenangan dalam nama Tuhan Yesus. Berbicara dan berkati kami semua, hati kami siap. Roh Kudus berikan pengertian lebih jauh lagi untuk apa yang kami dengar dan kami baca dalam firman Allah hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sambut berkat Tuhan. Haleluya. Amin, amin. Iya, pagi ini kita akan bicara tentang bagaimana dampak dari yang namanya jengkel sepanjang hari. Bahkan satu minggu ini mungkin saudara sangat jengkel terhadap sesuatu. Tapi tahukah saudara, ya, bahwa hal kecil yang kita nggak paham, yaitu jengkel ini, ya kita rasa itu hal biasa, itu hal normal. Tapi kalau itu berkepanjangan, itu benar-benar merusak pertumbuhan rohani kita. Dan kejengkelan itu adalah produk dari pekerjaan si jahat. Itu bagian-bagian yang tanpa kita sadar itu mengikis hari demi hari pertumbuhan iman kita, sehingga banyak orang tidak bertumbuh dalam iman ya. Baca firman sepertinya nggak masuk ya. Kita kayaknya doa tapi sampai di langit-langit kayaknya nggak tembus gitu ya. Ada hal-hal yang tanpa kita sadar ya, kita udah mulai yang namanya redup ya, untuk melihat apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Bahkan telinga roh kita udah mulai akurat tuh dengan firman gitu ya. Kita sudah mulai nggak bisa menafsirkan dalam roh apa yang kita baca, apa yang kita dengar. Nah, kenapa? Cuma satu hal kecil, karena jengkel hari ini ya, lalu kita mulai membiarkan itu dan tanpa kita sadar itu merusak kita. Kita baca dulu ayatnya, Amsal 22 ayat 24 dan 25 ya. Kita mulai start dari firman Tuhan ini ya. Amsal 22 ayat 24 dan ayat 25. Haleluya. Demikianlah firman Tuhan. Jangan berteman dengan orang yang lekas gusar, jangan bergaul dengan seorang pemarah, supaya engkau jangan menjadi biasa dengan tingkah lakunya dan memasang jerat bagi dirimu sendiri. Wow. Hal-hal kecil ya, ini bayangkan ya, Tuhan sendiri melarang kita jangan bergaul sama orang yang suka gusar, pemarah gitu. Kenapa? Kita akan jadi sama dengan karakternya, dengan spiritnya gitu ya. Jadi dengan orang yang sepertinya Tuhan larang kita untuk jangan bergaul, yang cepat sekali gusar, nggak tenang, pemarah, was-was ya. Karena Tuhan berkata itu semua akan jadi sama dengan
dengan mereka. Kalau kamu seperti itu, kamu akan memasang jerat bagi dirimu sendiri. Apalagi kalau setiap hari kita sendiri, ya, yang cepat, yang sangat gusar, sangat marah-marah tanpa sebab akibat, ya, meledak-meledak gitu ya. Nah, ini merusak pertumbuhan rohani kita tanpa kita sadar, ya. Itulah makanya kenapa dalam Yohanes 10 ayat 10, coba kita baca ayat ini ya. Kita buat perbandingan. Yohanes 10 ayat 10 dikatakan sangat jelas di sini. Mari kita baca sama-sama. Haleluya. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Yes. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala Haleluya. Tuhan datang supaya kita semua memiliki kehidupan dalam kelimpahan. Nah, limpahnya ini nih yang akhirnya kita nggak bisa lihat apa limpah yang Tuhan maksudkan. Hidup di dalam kelimpahan damai itu nggak perlu pakai uang, saudara, nggak perlu beli gitu, saudara ya. Tetapi orang-orang yang tidak membuka celah, ya, terhadap gusar hati, jengkel, marah gitu ya, mereka akan dapat kelimpahan, limpahnya damai, sukacita. Itu bayangkan ya, luar biasa saudara ya. Ada uang, gak ada uang, tetap bersukacita, bersyukur. Nah, ini luar biasa. Tapi coba kalau kita jengkel, kita mulai marah, kita mulai gusar saudara ya, kehilangan kelimpahan itu karena pekerjaan iblis tadi dikatakan apa? Datang untuk mencuri. Mencuri jam doa saudara, mencuri hal yang peka, yang mulai peka dalam roh itu udah mulai hilang, kabur saudara. Nah itu, dia mencuri pertumbuhan rohani yang sedang saudara tata untuk bertumbuh dalam Tuhan. Dia mencuri karena ada kejengkelan, karena ada marah gitu, karena gusar hati. Kalau sampai dia sudah mencuri bagian-bagian prinsip kehidupan rohani saudara, maka dia membunuh rohani saudara. Sudah nggak ada lagi satu passion, gairah untuk menikmati gitu ya, hadirat Tuhan, mengalami Tuhan. Udah nggak dapat gitu, udah nggak peka lagi di sana saudara. Kenapa? Karena mendengar firman sudah nggak akurat. Ada banyak orang telinga rohnya tidak bisa tajam karena apa? Hal-hal kecil dibiarkan berhari-hari, berminggu-minggu. Kita nggak bertanggung jawab dengan kronosnya kita. Apa itu kronos? Waktu yang Tuhan kasih melalui detik, menit, jam, hari, bulan. Kita membiarkan, Alkitab katakan Efesus bahwa hari-hari ini adalah hari yang jahat. Kita perlu mempergunakan waktu kita dengan sebaik-baik mungkin. Makanya Amsal berkata, berikanlah kami hati yang bijaksana, ya. Dan Mazmur berkata supaya kami bisa menghitung hari-hari yang kami lewati. Ini luar biasa. Dan banyak orang tadi kehilangan berkat kelimpahan. Tadi saya katakan ya, limpah ini saudara nggak usah perlu cari pakai duit atau berusaha sekuat tenaga untuk mencari, yang nggak perlu. Jaga aja sikap hatimu. Seperti Amsal 4 ayat 23, kita baca ayat ini. Amsal 4 ayat 23 sangat jelas di sini dikatakan, kalau engkau menjaga hatimu, ini dia kuncinya. Haleluya. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jagalah hatimu dengan sewaspada mungkin, dengan kemampuan kamu berjaga-jaga hatimu. Jangan buka celah untuk hal yang membuat engkau tidak menikmati kelimpahan yang sudah Tuhan berikan. Luar biasa, kita dikasih Tuhan kelimpahan ini, tapi kita miskin di situ karena kita membiarkan hati kita kecil yang tak kita kasai. Makanya bicara tentang self control atau menguasai diri dalam kejengkelan itu sangat penting sekali supaya kita punya pertumbuhan rohani semakin nyata. Nah, mari kita lihat ini dampak dari kejengkelan yang berkepanjangan. Fakta ini kita mulai catat saudara ya, bahwa jengkel akan melahirkan marah. Kalau saudara jengkel itu terhadap sesuatu yang saudara nggak pas gitu, atau saudara nggak suka gitu ya, dan tidak dikuasai, maka akan timbul kemarahan saudara ya. Dan kemarahan akan melahirkan kebencian. Oh, aku nggak suka banget bla bla bla. Dan kalau kebencian itu dibiarkan berhari-hari, berminggu-minggu ya, akan melahirkan kepahitan. Karena saudara benci, saudara kan kepahitan. Dan kalau kepahitan itu juga dibiarkan, maka terjadilah luka-luka batin. Dan kalau luka-luka batin itu akan dibiarkan, maka akan merusak jiwamu, tubuhmu, dan rohmu.
Saudara bisa bayangkan, itu sangat mengerikan sekali. Makanya saya katakan hal-hal kecil yang menurut kita itu wajar, tapi kita membiarkan. Makanya ada Alkitab katakan bahwa kalau engkau marah, jangan membiarkan amarahmu sampai matahari terbenam belum terselesaikan, karena itu celak, saudara. Buat iblis bisa merusak kehidupan rohanimu. Tadi ingat Yohanes 10 bagian A, dia datang untuk mencuri. Ya, dia nggak punya apa-apa, dia bilang, ini kok sudah mulai nggak namanya doa lagi, udah nggak baca firman, udah nggak speak bless, selalu mengeluh kayak ini, saudara. Lalu akhirnya tanpa sadar roh kita udah dimatikan sama dia. Ya, nggak ada kepegang-kepegang spiritual. Tadi saya katakan jengkel melahirkan marah. Orang kalau biarkan jengkel, dia akan marah-marah, dan kalau marah melahirkan kebencian. Kalau udah benci, muncullah kepahitan, dan kalau udah kepahitan, maka akan mengalami luka-luka batin, dan luka-luka batin akan merusak jiwa saudara, tubuh saudara, dan yang lebih parah roh saudara akan mati, saudara. Nah, bagaimana caranya supaya kita dapat terlepas dari jerat yang mengerikan ini? Amsal 16 ayat 32 mengatakan hal yang luar biasa buat kita. Mari kita baca. Haleluya. Amsal 16 ayat yang ke-32. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut. Haleluya. Dan ini sebenarnya kita pantas mendapatkan ini karena kita limpah di dalam sukacita, dalam kemenangan segala sesuatu. Kita harus self control, menguasai diri. Dan Galatia pasal yang kelima 22-23 dikatakan bahwa roh adalah yang terakhir, menguasai diri. Mengapa? Karena dari setiap peperangan kita, ujung-ujungnya adalah apakah kita bisa menaklukkan seluruh hidup kita di bawah tangan kuasa Tuhan. Nah, apa penyebab seorang bisa jengkel? Ya jengkel karena apa? Melihat mungkin orang itu kok bisa saya enggak, atau kita melihat dia berulang-ulang melakukan hal yang kita nggak suka gitu ya. Ada banyak faktor yang bisa membuat orang itu jengkel. Tapi kejengkelan bisa terjadi dengan berbagai sumber yang memacunya. Oleh karena itu, tanpa kita sadar, banyak sikap dan tindakan kita sendiri, ya, bukan dari orang lain tapi dari kita sendiri, yang akhirnya buat kita lelah, capek, ya. Lalu kita sudah nggak ada gairah lagi untuk mengerjakan ABC, ya. Bahkan kita sudah nggak ada gairah lagi untuk mau punya kerinduan kepada Tuhan yang lebih lagi, gitu, saudara, ya. Karena tadi ada kejengkelan yang sampai pada yang namanya luka batin, saudara, ya. Nah, karena itu sangatlah penting bagi kita untuk mengendalikan sumber kejengkelan, ya, dan mengubahnya sebagai apa? Sebuah sumber yang membuatkan kita hati yang penuh dengan ucapan syukur, memotivasi diri. Apa yang kita lihat yang kayaknya nggak pas, kita bilang, oh Tuhan, semua baik. Karena mata roh saudara tuh nggak sakit. Ini kalau mata roh kita ini rabun, rusak, ya ini kita lihat semuanya jadi rusak juga, saudara, ya. Makanya kita perlu untuk mengenali sumber utama kejengkelan. Ada 3. Sumber itu mulai dari orang lain. Kita mungkin melihat sifatnya, kepribadiannya, ya. Kita mulai dia nggak konsisten. Kita melihat ada hal-hal yang nggak cocok dengan kita jengkel melalui orang itu, ya. Yang kedua, melalui lingkungan kita, ya. Kita mungkin melihat di tengah-tengah lingkungan kita, lingkungan kerja, lingkungan komunitas kita, lingkungan gereja kita, ya, bahkan lingkungan tempat tinggal kita, ada hal-hal yang kayaknya nggak pas, kita mulai jengkel. Lalu yang ketiga, jengkel dari melalui diri sendiri, ya. Kita ada kekurangan yang kita rasa kita nggak pas, atau kita belum bisa seperti orang lain, ya. Kita sepertinya nggak bisa terima diri kita dengan ucapan syukur, kita jengkel. Jadi 3 faktor sumber kejengkelan ini, dari orang lain, dari lingkungan, dari diri sendiri, sangat mempengaruhi. Nah, perlu diketahui bahwa berbagai penyebab sumber kejengkelan yang kita alami seharusnya dapat kita singkirkan. Contoh, pintu yang berkarat dapat kita minyaki, saudara. Dia nggak berkarat, nggak bunyi-bunyi, kan begitu, ya. Bahkan tetangga atau teman kita yang lagi bertengkar, kita bisa berhentikan mereka karena kita tahu ada solusi, ya, ada jalan keluar. Nah, begitu, saudara, ya. Maka tentu semua bentuk kebiasaan pribadi kita, apapun penyebabnya, ya, tentu kita pasti bisa mengubahnya. Di mana ada kemauan, di situ pasti ada jalan. Nah, dalam pandangan kerohanian, ya, saudara, saya katakan sekali lagi, dalam pandangan kerohanian, kejengkelan sebenarnya adalah sebuah undangan Allah untuk mengevaluasi kembali hak kita.
Tapi karena kita pakai pola pikir manusia kita, ya, kedagingan kita, kacamata daging kita, duniawi kita, ya, keduniawian kita maksudnya, ya, akhirnya kita nggak ngerti di balik itu ada sesuatu yang sebenarnya Tuhan mau kita yang mengevaluasi diri. Tuhan mau kita yang mengubah sikap hati dan pikiran kita. Ya, selama ini jangka kan mungkin kita lebih banyak lihat orang lain, ya, lingkungan kita, orang lain, tempat kerja kita, ya, dan kita rasa bahwa hal-hal yang kita lewati itu, ya, bagian-bagian itu adalah bagian-bagian yang bisa membuat kita akhirnya terjebak kalau kita berpikir dia harus berubah. Padahal sebenarnya ada hal-hal penting yang Tuhan mau kita yang mulai berubah. Saudara, ya, maka sangat diperlukan pengertian dan kepekaan untuk mengenali dan mengubah sumber kejengkelan menjadi motivasi rohani untuk memperkaya rohani kita. Ada kesabaran mungkin di sana, ada roh pengertian mungkin di sana, ya, dan macam-macam yang kita bisa ambil dari semua yang kita lihat yang kayak nggak pas itu, yang bisa membuat kita jengkel dan marah. Kita bisa menaklukkan semua, saudara, ya. Makanya mari kita mengubah sumber kejengkelan menjadi sumber motivasi rohani. Kita semua pernah mengalami ini, ya. Bangun pagi mungkin udah jengkel karena, ya, ibu-ibu anak-anak mungkin, ya, mau tidak tertib dalam rumah, ya, dan kita mulai jengkel, ya, mulai dari hal-hal sederhana di rumah, mulai jengkel. Lalu kita pergi ke tempat kerja, kita juga teman-teman kerja yang kayaknya nggak pas, kita mulai jengkel, nah, saudara, ya. Nah, mari kita mengubah pandangan ini, ya. Dan manfaat apa yang sebenarnya kita bisa capai? Contoh, sebutir pasir yang ada di mata, kalau kita mengocek-ngocek gitu, ya, mata kita kena ada pasir, yang pasti bisa menimbulkan bahkan sampai kebutaan. Tetapi lihat manfaat sebutir pasir di dalam tiram, ya. Pasir yang dalam tiram itu memang ada mengganggu di dalamnya, tetapi ada pengerasan yang akan terjadi kemudian berubah menjadi mutiara. Tuhan mau kita punya hati ini seperti mutiara yang terbentuk oleh karena keadaan apapun. Kita jangan salah respon, itu maksudnya sebenarnya, ya. Tapi self control, kuasai diri, saudara, ya. Penguasaan diri itu penting. Maka kita mungkin dapat jengkel dengan sebuah pasir yang ada, ya, mengganggu mata kita tadi. Tapi jika kita berpikir hal yang lain, maka itu akan dapat menjadi motivasi dan sumber pendorong bagi kita, ya. Pola pandang kita yang harus berubah. Open mind and open heart itu paling penting. Karena kalau kita nggak buka pikiran kita, nggak buka hati kita akhirnya nggak paham, ya. Makanya orang-orang yang memang pandangannya tidak ada di dalam firman Allah atau telinga tidak peka, nggak akurat dengan firman Allah, ya, saudara, ya. Kita lihat sama contoh seperti Hawa. Kenapa bisa jatuh dalam dosa padahal dia mendengarkan firman Allah, dia dan suaminya mendengarkan benar-benar pas. Jangan makan buah pengetahuan baik dan jahat. Kalau engkau makan, engkau akan mati. Tapi sebentar saja Tuhan meninggalkan mereka. Hawa punya telinga roh udah mulai gak akurat. Saat iblis berbisik-bisik, makan aja, kamu akan hidup. Ini ngeri banget, saudara. Jadi kadang-kadang kita nggak bertumbuh dalam iman karena telinga roh kita nggak akurat mendengarkan firman Allah dengan lebih jelas. Makanya sama saat kita mulai ada orang-orang punya kelemahan atau ada hal-hal yang mengganggu kita langsung salah respon. Oleh karena itu pagi hari ini jangan membiarkan celah-celah ini terjadi, karena itu akan mengganggu pertumbuhan rohani kita. Sumber kejengkelan yang tak teratasi, ya, kadang-kadang membuat kita semakin hari semakin terpuruk di dalam bukan cuma rohani kita, tapi fisik kita juga menjadi lemah. Nah, oleh karena itu kadang merupakan sebuah cara Tuhan sebenarnya, ya, yang kita lihat yang nggak pas itu untuk kita mulai belajar mengagumi Tuhan, bersyukur kepada Allah, karena itu merupakan cara Allah untuk satu, meningkatkan kepekaan kita terhadap kebutuhan orang lain, ya, karena Tuhan mau kita dewasa dan peka dalam segala hal, gitu, ya. Dewasa, orang yang dewasa dalam rohani punya pengertian. Tapi orang yang nggak dewasa ya maunya dia mengerti terus, ya kan, saudara, ya. Nah, Tuhan mau kita beranjak lebih dewasa lagi dalam iman dan rohani kita yang sungguh kokoh di dalam Dia. Yang kedua,
Terkadang ya, kejengkelan itu merupakan cara Allah untuk mengembangkan kesempatan kita, membentuk kualitas rohani kita untuk semakin kuat lagi, saudara ya. Jadi saudara lihat orang yang mungkin betul ada hal yang bisa menjengkelkan, bisa berkata, oh Tuhan, terima kasih, aku tidak seperti itu, tapi aku berdoa juga supaya dia bisa berubah. Itu kan hal yang baik. Sehingga kita nggak perlu jengkel, kita nggak perlu marah, apalagi sampai kepada kepahitan yang membuat luka batin kita. Ya, ingat, jangan pernah bereaksi salah. Kalau kita bereaksi salah terhadap gangguan-gangguan yang terjadi sekeliling kita, maka kita menghancurkan manfaat yang terkandung di dalamnya. Berapa banyak sering kita nggak bertanggung jawab dengan kehidupan kita, karena hanya kita saat melihat orang lain kita mulai terganggu, melihat orang lain yang kurang pas, kita mulai membuat rohani kita yang terbatas. Sangat merugikan sekali, karena harusnya rohani kita terus bertumbuh. Ya, kita perlu melihat apa yang Tuhan sedang inginkan kita untuk mengalami ini, yaitu introspeksi diri, memotivasi diri untuk mengalami dia. Tapi jika kita menanggapi dengan pengertian kita sendiri, ya, kita membiarkan Allah, ya, tidak mencapai tujuan dalam hidup kita. Tapi kalau kita membiarkan semua dengan cara pandang yang tadi, kita bersyukur, kita berdoa bagi orang itu mungkin, ya, dan kita juga berdoa diri kita sedang membiarkan Tuhan mencapai tujuan tertingginya dalam hidup kita, untuk membentuk kembali, ya, siapa diri kita menurut kehendaknya. Ini luar biasa. Makanya ingat, kita telah dipanggil, ditentukan, dan akan dipakai olehnya. Itu yang Roma 8 ayat 29 dan 30 mengatakan sangat jelas, saudara ya. Karena itulah kita perlu mengalami kasih karunia Allah. Dalam Roma 8 ayat ke-29 dan 30 kita akan baca bersama-sama siapa diri kita. Jadi ingat, hidup kita ini telah dipilih, ya, telah dipakai, dibentuk menjadi luar biasa supaya diutus untuk kemuliaan Tuhan. Roma 8 ayat 29 sampai dengan ayat yang ke-30. Mari kita baca bersama-sama. Haleluya. Semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Jangan sampai kita tidak mencapai apa yang tujuan Tuhan. Tujuan Tuhan dalam hidup kita, ya. Makanya kita selalu kayaknya punya iman kok, bukan lagi stagnasi, tapi malah mundur. Rohani kita mundur karena ada hal-hal kecil yang kita nggak urus setiap hari, saudara, ya. Makanya penting, respon yang benar akan membantu kita menemukan hal yang lebih benar dan besar dalam hidup kita, karena itulah rencana Tuhan, ya. Makanya kalau Tuhan berkehendak untuk kita melakukan sesuatu, ingat, Tuhan pernah membiarkan duri dalam daging, ya, untuk Paulus, supaya apa yang Tuhan kehendaki buat Paulus itu tercapai. Bukan Paulus yang ingin mencapai apa yang Tuhan mau, tapi Tuhan yang mau Paulus ada di dalam rencana Tuhan. Tuhan mengizinkan ada duri di dalam daging supaya memang Paulus tetap bersandar kepada Tuhan dan tidak membiarkan ada roh kesombongan, ya, karena roh kesombongan bukan produk dari kerajaan surga. Tuhan mau supaya Paulus sampai dalam kehendak Tuhan, mencapai tujuan Tuhan. Makanya Paulus berkata, aku lebih suka dalam kelemahanku, karena dalam kelemahanku kuasa Allah semakin menjadi nyata. Bukan kelemahan karena dia bikin dosa, saudara, tapi kelemahan saat dia merasa, aduh, aku pengen membela diri tapi ini nggak boleh nih, nah, gitu ya, karena ini nggak benar, nah gitu loh. Makanya dia percaya kepada kehendak Tuhan dalam hidupnya, karena dia berkata, saat aku lemah, kuasa Allah akan nyata di dalam aku. Ya, bukankah di dalam daging ini dia sudah berdoa sampai 3 kali kan? Tuhan, oh jangan, ya, bahkan ditengah-tengah menggentengnya, lepaskan dalam nama Yesus. Tapi Tuhan punya kehendak supaya dia tetap bergantung sama Tuhan, rendah hati, karena masih dalam daging ada sifat kesombongan yang mungkin muncul. Nah, kita mau sampai di tujuan Allah itu, ada apa ya, mengapa ya, kenapa saya harus jengkel, kenapa saya harus marah, apalagi kepahitan, apalagi sampai terluka,
Ya, ini sangat merugikan sekali hidup kita, saudara. Ya, makanya banyak orang sakit-sakit itu bukan karena ada penyakit yang datang dari dalam atau memang sendiri ada penyakit, tetapi muncul karena tekanan, intimidasi, pikiran, perasaan yang kita membiarkan itu menggerogoti diri kita, tubuh kita, bahkan roh kita menjadi rusak. Oleh karena itu mari belajar untuk melihat, ya. 2 Korintus 12 ayat 7-10 dikatakan begini, dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi satu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk mengocah aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagi kamu, sebab justru dalam kelemahan kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu, kata Paulus, terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela. Ingat, ini kelemahan ini bukan dia bikin dosa, saudara, tapi artinya dia membiarkan dirinya, ya. Karena itu aku senang dan rela dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Kebanyakan kita ini kok nggak sampai di titik ini. Kebanyakan malah gangguan sekitar kita ini mengganggu kita malahan. Ya, sementara Paulus lihat, kalau aku dibenci, kalau aku disiksa, kalau aku dibuat yang kayaknya nggak adil, dalam kesukaran orang menghalangi saya untuk memberitakan Injil, ya, aku tetap percaya kuasa Allah akan sempurna. Itu dia tujuan Tuhan sampai kepada Paulus, ya. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Saat aku tidak bisa membela diri, di saat aku mungkin dibenci orang, gak ada kesukaran yang aku lewati, aku percaya dan bergantung sama Tuhan, dan aku percaya dalam kelemahan yang aku gak bisa ini, kuasa Allah jadi nyata. Itu dia poinnya yang harus kita sampai di poin itu. Nah, oleh karena itu saat saudara melihat sesuatu yang membuat saudara jadi jengkel hari ini, bertobat, saudara berdoa sungguh-sungguh, Tuhan ampuni saya, ya, ampuni saya Tuhan, lepaskan aku dari semua ini. Kita perlu berdoa sungguh-sungguh, minta Roh Kudus menolong kita supaya kita terlepas dari segala macam intimidasi pekerjaan iblis yang bisa merusak kita, saudara, ya. Karena ingat Yohanes 10 bagian A, iblis datang untuk mencuri, membunuh, membinasakan, tetapi Tuhan datang memberikan kita hidup dalam segala kelimpahan. Kita perlu minta ampun sama Tuhan, bertobat sungguh-sungguh. Apa kata arti bertobat? Teshuva dalam bahasa Ibrani yang dikatakan apa? Kembali, bertobat sungguh-sungguh, atau metanoia bahasa Yunaninya, yang berarti apa? Ada perubahan pikiran, seperti Roma 12 ayat yang kedua. Berubahlah oleh pembaruan budimu, supaya kau bisa mengerti mana yang baik, mana yang tidak, mana kehendak Allah, mana yang bukan kehendak Allah. Saudaraku, jangan membiarkan waktu kita, hidup kita, ya, rusak oleh hal-hal sepele yang setiap hari kita jalani tanpa kita sadar. Kejengkelan bisa membuat dan merusak hidup kita secara fisik, secara jiwa kita, ya. Karena saat kita jengkel, kita nggak bisa tidur dengan nyenyak, ya, dan akhirnya rohani kita pun benar-benar rusak. Hari ini mari saudara datang sama Tuhan, minta Tuhan ampuni saya mau kembali kepada Engkau. Buat hatiku mengerti di balik segala sesuatu ada hal apa yang sedang Engkau inginkan. Ya, ada 3 tujuan gangguan sebelum kita akan nanti tanya jawab, saudara, ya. Tujuan gangguan atau jengkel yang kita lihat itu, ya. Pertama, sebagai teguran, ya. Kadang kita cenderung mengabaikan peristiwa-peristiwa yang tidak menyenangkan, padahal kita sering mengabaikan untuk perbaikan diri kita. Jadi ada hal-hal yang Tuhan mau kita memperbaiki diri, itu teguran. Kalau engkau lihat ada kelemahan, itu teguran. Oh ya, saya juga kadang seperti itu, ampuni saya Tuhan. Jadi gangguan itu untuk membuat kita harus belajar memperbaiki diri kita, ya. Yang kedua, apa tujuan dari gangguan itu? Ya, sebagai cermin, ya. Orang-orang di sekitar kita cenderung memantulkan kembali sikap dan kelemahan karakter kita sendiri tanpa kita sadar. Kalau kita menolak, ya makanya nggak pernah kita bisa mencerminkan atau mengintrospeksi diri. Karena kita pikir ya itu cerminnya dia, bukan saya. Padahal kita perlu cermin orang lain untuk melihat kelemahan kita.
ya. Kejengkelan kita akan melipat kali ganda kalau kita tidak ya mengintrospeksi diri di balik cermin, ya, melihat kepada orang lain. Kecenderungan kita adalah bereaksi terhadap hal-hal yang salah saat kita melihat itu salah. Tapi mari hari ini kita belajar reaksi kita sebagai motivasi untuk membangun hidup kita. Yang ketiga, tujuan gangguan atau hal yang membuat kita jengkel itu adalah sebuah peringatan, ya, melihat ada orang seperti itu, kamu jangan seperti itu, gitu. Karena itu bisa merusak, nah gitu ya. Karena itu kita belajar untuk melihat hal-hal ini sebagai sebuah peringatan kepada kita. Jangan melakukan hal yang sama. Mari pagi ini semua pasti mau disembuhkan, dipulihkan. Jangan biarkan ada hal-hal kecil yang mengganggu pertumbuhan rohani kita. Mari minta ampun sama Tuhan. Dan jika kita juga mungkin sempat karena orang itu kita jengkel sampai hari ini kita belum bisa bahkan mengampuni dia, kita bilang sama Tuhan, aku mengasihi dia, aku mengampuni dia. Jangan membiarkan diri kita membela diri dalam hal yang salah. Jangan membiarkan diri kita membuang-buang manfaat yang sebenarnya kita bisa ambil di balik segala sesuatu yang kita lihat itu. Atau jangan mempersalahkan orang lain, begitu ya. Dan belajar untuk melihat supaya ada kerendahan hati, ya. Jangan memendam kemarahan. Jangan membiarkan diri kita tinggal di dalam segala luka dan membuat kita akhirnya menjadi orang-orang yang semakin terpuruk. Stay tune di sini, kita akan kembali lagi dan saya percaya saudara diberkati. Amin. Simak tadi firman Tuhan luar biasa. Termasuk tadi disampaikan oleh Pastor Sarlin Mataheru mengenai tujuan gangguan, ya. Itu ada sebagai bentuk teguran, sebagai cermin, dan sebagai sebuah peringatan. Kalau berbicara gangguan, mungkin semua dari kita pernah terganggu, ya Pastor Sarlin, dengan yang namanya kejengkelan. Iya. Dan kalau berbicara kejengkelan, kadang memang jengkel itu bisa dampaknya luas. Mulai dari kejengkelan yang hanya mungkin hal kecil, tapi kemudian bisa jadi gondok gitu. Apa ya bahasa Indonesianya gondok Iya. itu? Jengkel yang gitu loh, rasanya Iya. pengen Dan gitu. berhari-hari lagi. Iya. Nah, itu sebenarnya apa yang Iya. salah dari diri kita? Kenapa kita misalnya saya sudah harus, apalagi ini lagi Prapaskah ya Pastor Iya, Saleh. Jadi betul. saya mau pantang nih, nggak bakalan gampang marah, nggak bakalan gampang jengkel, tapi ada aja Iya. gangguannya yang bisa bikin kita jengkelnya itu sampai harus mengeluarkan atau ini ya, sampai gregetan gitu loh. Iya. Jadi memang benar itu, karena itu sifat dari manusiawi kita, kan begitu. Tapi ingat, kita kan mau belajar pertumbuhan iman kita, rohani kita itu semakin nyata gitu, saudara ya. Nah, oleh karena itu hal yang memang secara manusiawi itu jangan pernah kita menjadi patokan untuk hidup di dalamnya. Karena hal manusiawi atau dengan itu, ya, itu tidak akan mengerjakan apa-apa untuk masa depan kita dalam kehidupan rohani kita. Jadi memang yang kita rasa itu hal biasa, kita rasa itu biasalah begitu, itu sebenarnya bukan biasa. Karena nanti akhirnya kita kehilangan manfaat apa untuk memperkaya diri kita, ya kan? Nah, itu poin yang paling penting. Jadi memang itu hal biasa dan manusia selalu mengalami itu. Tetapi jangan jadikan kebiasaan karena bisa merusak rohani kita dan juga tubuh kita sakit-sakitan, ya, karena jengkel itu membuat kita akhirnya jadi orang yang cepat sekali gusar, marah, dan seterusnya. Tadi yang saya katakan di awal bahwa kejengkelan bisa melahirkan amarah dan amarah bisa membuat orang menjadi kepahitan. Nah, itu saudara ya. Betul. Iya, Dan menarik sekali faktanya, jengkel melahirkan marah, marah melahirkan benci, Iya. benci melahirkan kepahitan, kepahitan ada luka batin, luka batin itu akan merusak jiwa, roh, dan tubuh kita. Betul. Jadi memang dampaknya itu ini ya, sangat luas. Iya, betul. Dan signifikan banget karena cepat sekali. Kayak menjalar gitu, kayak kebakaran api gitu ya. Api ya sedikit aja langsung brrr gitu, apalagi ada anginnya. Artinya ada teman-teman yang lain pada panasin. Oh iya, ini selalu begitu tuh, nah gitu. Iya, betul. Dia ompor-omporin gitu ya. Meledak-meledak plek-plek. Atau kemudian ketemu dengan, karena tadi disampaikan juga bahwa jangan kamu bergaul dengan orang yang suka gusar dan was-was. Akhirnya sama dengan mereka. Betul. Iya. Kalau kita bergaul
bergumul dengan mereka yang awalnya jengkel, kemudian itu tadi ketemu kompor akhirnya meleduk ya. Semakin jadi deh. Iya. Jadi panasnya bukan karena Holy Spirit, tapi ini memasuk neraka semua gitu. Panas api neraka. Betul. Haleluya. Nah, kalau seperti itu bagaimana ya? Karena kita ya sebagai manusia, Pastor Sarlin, kita Ya, mau tetap betul. mengontrol. Saya mau ngontrol emosi saya. Ya. Saya mau belajar Tuhan, tapi kadang-kadang kebablasan Ya, gitu ya, atau betul. terlewati. Mhm. Walaupun kemudian setelah jengkel, setelah marah, setelah melampiaskan gitu ya, ngomel begitu, tiba-tiba datang penyesalan. Aduh, kok tadi saya kok buru-buru ya. Aduh, kok iya begitu. Iya. Tapi kemudian terulang lagi, Pastor Salin. Berarti memang Iya, kita namanya goyang ini. perlu direparasi ya tubuh jiwa roh kita ya. Iya, betul. Oke, baik. Tapi memang firman Tuhan luar biasa. Kita nggak Amin, boleh kumpul amin. sama yang namanya orang suka gusar, pemarah dan Betul. was-was. Tapi bagaimana kalau misalnya kita bisa, apakah kita misalnya bergaul dengan mereka, kemudian bisa membuat mereka juga berubah dengan apa yang kita lakukan. Misalnya kita jadi anak Tuhan, nggak Iya. boleh gusar, nggak boleh marah-marah, nggak Iya. boleh was-was, nggak boleh khawatir dan lain sebagainya. Iya, sangat sederhana, tapi ini yang paling jarang kita lakukan. Contoh, ketemu seseorang, bisa nggak saudara senyum dulu, gitu kan? Senyum dulu, ini kan hal sangat sederhana gitu, dan semua orang bisa melakukannya. Tapi kok kita paling suka memilih adalah membawa wajah pepaya mentah daripada apel. Lihat orang, kita udah langsung, muka kita udah tunjukin bahwa kita nggak suka. Nah, ini bahaya. Coba saudara tetap senyum dulu dari jauh. Karena orang yang tadi jengkel, lihat saudara juga senyum, dia langsung ingin dapat sesuatu juga dari senyuman saudara. Apalagi plus nambah shalom. Nah, ini kan luar biasa. Ini hal yang sederhana, semua orang bisa melakukannya. Cuma kita nggak mau pilih itu, kan pilihan di tangan kita masing-masing. Kita nggak mau pilih itu, ya kenapa bisa itu? Kenapa bisa nggak mau pilih yang senyum tadi dan pilih shalom tadi? Karena kita sangat lamban untuk mendengarkan firman. Artinya kita nggak bisa akurat mendengarkan firman. Karena tadi udah pendengaran kita ini udah dikotori dengan banyak hal-hal kedagingan kita. Makanya kita nggak akan memilih yang sebenarnya gampang tadi, senyum dan shalom. Nah, coba saudara kalau bangun pagi baca firman, paling tidak doa dengan ucapan syukur ya, dan dengan hati yang menyembah Tuhan. Pas kita sudah selesai dalam hubungan dengan Tuhan, dalam pujian penyembahan dan baca firman dengan doa kita ya, apapun yang kita lihat tadi, kita sudah bisa senyum, kita sudah bisa shalom, nah gitu loh. Tapi karena kita nggak terbiasa bangun pagi doa, mungkin baca firman ya, dan bersyukur, akhirnya memang ya udah nggak punya ketahanan istilahnya. Waktu diserang ya udah kita langsung diserang, kita langsung yang kena imbasnya. Jadi mari hari ini semua orang punya pilihan. Kalau saudara tinggal dalam hadirat Tuhan, saudara suka mencintai Tuhan, saya yakin kita punya pilihan yang kita putuskan untuk melakukannya, dan semua orang akhirnya pasti diberkati melalui tadi senyum kita, shalom kita. Haleluya. Oke, baik. Jadi kalau memang dunia Anda tidak baik-baik saja, Iya, betul. segera pertajam pendengaran kita untuk mendengarkan firman Tuhan ya. Yes. Karena orang kadang-kadang, iya loh Mbak, saya bisa senyum Mbak, tapi saya lagi cutaan itu apa ya, marahan dengan dia. Saya Iya. nggak suka dengan sikapnya, atau saya lagi nggak suka jengkel. dengan dia kemarin di gereja mengutarakan pendapat yang terlalu begini begitu. Iya, jadi memang sebenarnya gini, kita itu punya semua pilihan ya, hidup ini pilihan. Tapi kalau saudara benar-benar urus hidup rohanimu, saudara ya, makanya memang pelajaran ini saya sengaja sampaikan buat kita, karena hal-hal kecil ini bisa merusak setiap kehidupan kita yang mau berubah gitu ya, hidup kita yang mau mencari hadirat Tuhan. Kita akan mengalami terus kemunduran karena kita tidak mau belajar berubah. Nah, oleh karena itu, di balik semua tantangan-tantangan ini, ingat ya, Tuhan mau kita introspeksi diri ya kan, Tuhan mau kita menerima pelajaran dan pengajaran di balik itu. Nah, nilai-nilai ini yang kita perlu kejar, karena memang hidup kita setiap hari ini harus kita kayakan. Ada kekayaan rohani yang kita lihat. Ingat selalu Yohanes 10 bagian B ya. Tuhan datang memberikan kita hidup, dan hidup dalam segala kelimpahan. Hidup dalam kelimpahan inilah yang maksudnya banyak orang Kristen tidak mengalami kelimpahan.
Padahal ada Tuhan jamin, limpahlah ada sukacita, limpahlah ada damai sejahtera, limpahlah karena engkau layak untuk mengalami dan menikmati semuanya. Nah saudara ya, kata menikmati ini kan berarti kita harus menikmati segala sesuatu, baik proses, baik hal apapun yang ditimpakan sama kita gitu ya. Ada hal-hal yang tidak, misalnya daging nggak enak, tapi belajar bersyukur. Karena banyak manfaat yang kita izinkan, kita sedang izinkan Tuhan mencapai tujuan Tuhan dalam hidup kita. Ini yang banyak orang tidak mencapai apa yang Tuhan mau karena dia lakukan apa yang dia mau. Coba belajar, ya. Paulus mencapai apa yang Tuhan punya tujuan di sana, ya. Makanya dia mulai mengerti, kalau aku disiksa, kalau aku dicerca, kalau aku mungkin difitnah seterusnya, saya percaya kekuatan dari Allah akan turun bagiku dan aku akan tetap menjadi berkat bagi semua orang. Nah, ini poin yang paling penting untuk kita renungkan. Jangan mengambil sikap jengkel, jangan mengambil sikap yang namanya hati yang terluka karena banyak hal yang bisa buat Anda jatuh di situ. Tetapi pilihlah untuk menjadi bagian penting mencapai rencana Tuhan dalam hidup saudara. Haleluya. Baik, luar biasa. Sudah kita terima dan kita catat juga pokok doanya Bu Sarlin. Mungkin kita akan closing dengan kesimpulan tentang firman Tuhan pagi hari ini yang menguatkan dan menegur kita ya, untuk lebih mempertajam lagi pendengaran kita akan firman Tuhan. Yes. Pagi ini saya percaya Tuhan sedang mengundang kita ya, bahwa Tuhan mau kita mencapai tujuan Tuhan. Lihatlah semua hal yang terjadi dalam diri kita sebagai sebuah undangan Tuhan untuk kita introspeksi diri, undangan Tuhan untuk kita memperkaya diri melalui apa yang kita lihat ya. Jangan memendam amarah, jangan membiarkan hati kita terluka ya, tetapi belajar untuk melihat apa yang Tuhan inginkan. Jangan mempersalahkan keadaan bahkan orang lain ya, karena Tuhan tahu bagaimana caranya memperkaya kita. Jadi kita belajar melihat semua gangguan yang kita lihat, yang kita alami itu adalah cara Tuhan untuk tadi ada 3 poin yang kita catat tadi ya. Pertama, supaya sebagai teguran, karena mungkin ada hal yang salah yang kita sudah lakukan, dan cara Tuhan boleh kita kembali ke jalan Tuhan adalah Tuhan menegur dengan apa yang kita rasakan itu ya. Yang kedua adalah sebagai cermin ya, dan yang ketiga adalah sebagai bagian untuk kita belajar melihat kepada yang namanya peringatan. Ini peringatan ya, jangan kita mengulangi lagi. Jadi ayo kayakan diri rohani kita dalam iman ya. Tajamkan telinga roh, karena kita berkata iman timbul dari mendengarkan firman Allah. Supaya kita akurat ya, telinga ini akurat hanya mendengarkan pesan-pesan roh melalui kesaksian, melalui testimoni orang-orang yang menceritakan tentang perbuatan Tuhan dan hal-hal yang membangun gitu ya. Jadi hal-hal yang gak baik itu pasti akan runtuh dengan sendirinya, karena telinga kita punya saringan yang bagus yaitu mendengarkan firman Allah. Haleluya. Haleluya. Baik, kita akan tutup dengan pokok doa. Terima kasih untuk firman Tuhan yang menguatkan pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin, amin. Dan di tempat saya ada beberapa pokok doa. Kita akan berdoa, dan saudara yang juga ikuti online ya, bisa sambil aminkan. Jika saudara mungkin sakit, saudara aminkan, saya sembuh, saya sehat seperti yang saya doakan, saudara aminkan ya. Apa yang saya doakan, saudara aminkan, dan percaya bahwa saat kita sungguh-sungguh dengan doa kita sangat besar kuasanya. Mari kita berdoa. Haleluya.